Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Sebelumnya Ibu mau ngejelasin dulu nih secara singkat materi tentang kegiatan ekonomi yang sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, sebagai manusia, kita pasti butuh akan sesuatu. Maka dari itu, kegiatan ekonomi ini pasti terjadi. Oke, di sini Ibu mau sebutin dulu nih pelaku ekonomi itu ada siapa aja. Ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, dari keempat pelaku kegiatan ekonomi ini, semua memiliki perannya masing-masing. Jadi, tidak ada pelaku ekonomi yang tidak mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi. Lalu, kegiatan ekonomi itu contohnya apa sih, Bu? Kegiatan ekonomi itu contohnya seperti jual beli di pasar. Itu adalah contoh kecil kegiatan ekonomi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus produsen itu perannya apa, Bu? Nah, produsen itu perannya adalah mempersiapkan bahan baku, bahan produksi sampai jadi barang yang bisa siap dijual untuk dibeli oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi produsen itu nantinya bertugas untuk menyediakan anak-anak. Kalau nggak ada produsen, nggak ada tuh barang jadi yang bisa kita beli. Lalu peran produsen itu apa lagi sih, Bu? Produsen itu juga harus bayar pajak, teman-teman, ya, ke negara. Mengapa demikian? Ya karena produsen juga menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan produksi. Contohnya dalam membeli bahan baku harus memakai mobil melewati jalan raya. Nah, itu secara tidak langsung produsen itu harus membayar juga kepada negara, yaitu dengan membayar pajak. Nah, tadi produsen ya anak-anak, sekarang kita lanjut ke konsumen ya. Kalau secara garis besar, kita semua di dunia ini nih ya, masyarakat, ibu, anak-anak sekalian, itu semua termasuk konsumen ya, karena kita semua perannya adalah menghabiskan pendapatan kita atau upah kita untuk dibelikan sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tugas atau peran seorang konsumen yang paling utama ya anak-anak. Jadi kita semua ini termasuk konsumen gitu ya. Selanjutnya ada juga nih pemerintah. Nah, kalau secara secara kasat mata, pemerintah itu nggak langsung terjun anak-anak. Contohnya kayak kita lagi di pasar nih. Apakah ketika kita di pasar kita lihat ada presiden kah? Nggak ada dong ya. Apakah di pasar kita sering ketemu sama gubernur? Nggak juga. Nah, itu adalah peran pemerintah yang justru tidak terlihat dalam kegiatan ekonomi. Kita nggak bisa lihat pemerintah ketemu sama kita secara langsung, tapi pemerintah juga punya peran dalam kegiatan ekonomi, anak-anak ya. Terus perannya apa sih, Bu? Gitu ya. Peran dari pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang bisa mengikat segala kegiatan dalam ekonomi. Contohnya nih ya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan dalam pengeluaran APBN atau anggaran pembelanjaan negara. Nah, itu juga ikut andil ya anak-anak. Selanjutnya ada kebijakan moneter atau mengatur peredaran jumlah uang. Emang apa hubungannya sih, Bu, antara mengeluarkan uang sama kegiatan ekonomi? Contohnya kayak gini. Kan ketika kita mau belanja ke pasar, kita itu harus menggunakan uang ya sebagai alat tukar. Nah, uang yang beredar di masyarakat itu aturannya tidak boleh banyak, tidak boleh sedikit. Maka dari itu adalah kebijakan pemerintah yang mengharuskan pengeluaran atau jumlah peredaran uang di masyarakat seperti itu. Jadi jangan dipikir kalau pemerintah itu nggak ada kerjanya gitu. Ada. Nah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu juga menyongsong kegiatan-kegiatan dalam ekonomi ya. Oke, apalagi peran pemerintah?
peran pemerintah lainnya adalah menerima pajak. Karena pemerintah itu adalah yang mengelola uang negara, nah pemerintah juga yang menerima pajak dari produsen ketika melakukan kegiatan produksi. Begitu juga konsumen nih anak-anak. Konsumen itu jangan dipikir tidak mendapat atau tidak memberi pajak ya, karena dengan kita mengonsumsi suatu hal kita juga biasanya harus bayar pajak anak-anak. Jadi kalau dari sini ya kita jadi tahu nih, ibu mau ngasih tahu kalian kalau beli sesuatu jangan marah kalau ada pajaknya, karena itu juga sebagai pendapatan negara gitu. Kalau nggak ada pajak, negara kita bakal miskin loh teman-teman, karena ya pajak itu salah satu pendapatan negara yang paling banyak dan berpengaruh. Oke. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri nih. Masyarakat luar negeri kalau dipikir-pikir nih ya anak-anak, masyarakat luar negeri itu tidak berperan aktif ya dalam kegiatan ekonomi. Namun kalau anak-anak dipikirkan dulu nih, itu ada perannya. Apa sih perannya? Ya pertama itu adalah menyediakan kebutuhan barang dari luar negeri yang dibutuhkan sama produsen di Indonesia. Kalau misalkan kita adalah seorang produsen nih, terus kita butuh suatu barang yang ternyata nggak ada di negara Indonesia, nah kita harus beli tuh ke luar negeri, dan masyarakat luar negeri lah yang membantu kita dalam mempersiapkan bahan baku itu. Terus apalagi yang selanjutnya adalah menyediakan atau jadi penyalur uang di pasar uang di luar negeri gitu anak-anak. Jadi materinya udah habis. Ibu harap anak-anak semua bisa mengerti di video ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.